Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih. Belajar dan sama diajar. Bahkan kami diajar. Kami diajar. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblical. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Ki suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Contoh Ustadzku. Apabila kita buka Google saja. Google bisa dibuka di mana saja. Google bisa dibuka di mana saja. Lalu kita ketik saja. Kita ketik di Google, ini paling gampang sekali. Ini makanya itu saya agak ini aneh, Ustazi. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Karena di dalam Bible mereka ditulis. Jadi misalnya ada ayat, Ustaz. Di bawahnya ada seperti footnote atau di sampingnya ada side note. Mereka punya dalam bentuk fisika tuh punya. Namanya konkordansi Alkitab. Concordance. Bible concordance. Every single jamaah, setiap jamaah individu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak umur 8-10 tahun sampai remaja, mereka punya itu dan mereka baca itu. Jadi kenapa harus marah? Kenapa harus dilaporkan? Nah, contoh, kita ketik Google. Ketiknya gini, Stasi. Angka 1, spasi, Yohanes. Angka 1, spasi, Yohanes, spasi, 5. Lalu titik 2 atau tanda bagi, 7. Spasi, tafsiran, catatan, Alkitab, sabda. Ini legal, Ustaz. Ini bukan. Ini legal. Ini dan nanti ada itu 1 Yohanes 5:7 tafsiran catatan Alkitab sabda. Kita klik ya. Kita klik nih ya. Tes nih ya. Ini bukan saya yang bicara. Semua orang bisa buka ini. Kan ini terbuka untuk umum. Saya sampai mikir ini kenapa ini kok dibuka. Lalu kita gedein. Karena ini tulisannya kecil kita perbesar. Ya. Ini bukan punya Islam. Bukan orang Islam yang tulis. Ini tertulis di Bible mereka. Coba saya baca, Ustaz. Boleh? Ya, siap. Nah, baca yang Yerusalem. Ya. Ini pemirsa di rumah yang melihat tontonan ini adalah resmi. Oh iya, resmi saja. Ini yang Yerusalem 5:7 di dalam surga di bumi. Nah, bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah Yunani. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon diulang. Ya, pasti tidak asli. Sekali lagi Ustaz, maaf. Ya, pasti tidak asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan Muslim. Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Beliau itu ada di dalam dulu itu. Beliau itu ada di dalam. Jadi ketika beliau mengeluarkan statement Bible itu palsu, waduh, sungguhlah berat kalau dilaporkan karena itu. Paling tidak kasih tahulah sama beliau. Beliau bicaranya di mana? Kalau dalam lingkup sesama jemaah Muslim, saya rasa tidak salah karena beliau memaparkan paparan ilmiah yang bisa dibuktikan kapanpun waktunya. Dan beliau itu memberikan keterangan
itu adalah di Masjid Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya, berarti di dalam koridor. Iya. Ini ya. Dan beliau tidak tahu kalau itu direkam dan diupload gitu loh. Itu. Jadi gitu. Itu baru satu, Ustaz ya. Baru satu ya. Saya punya banyak data-data itu. Dan setiap orang-orang yang belajar teologi, Ustaz, pasti tahu ini. Pasti tahu semua. Pasti. Tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Mulai dari Matius 17:21, lalu Markus, mulai dari pasal 4 sampai pasal 16. Lalu mulai ada, sampai merinding saya, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada beberapa yang kontradiktif. Karena ada sisipan itu. Contoh Ustaz. Saya contoh satu aja, lagi Ustaz, ya. Mohon maaf. Ya. Tentang setiap orang Kristen percaya bahwa setelah Yesus boleh makan daging babi. Ini contoh aja. Simple, tapi ternyata berbahaya, Ustaz. Ternyata berbahaya itu. Itu di dalam Lukas. Oh, bukan. Nanti saya ketiknya Markus spasi 7 tanda bagi 19, sama kayak tadi tafsir catatan Alkitab Sabda. Ini bukan saya kayak nama yang paling dibenci sama saudara kita Kristen Katolik yang tulis, bukan orang Islam, bukan Hindu, bukan. Ini para ahli dari denominasi gereja. Seluruh denominasi ini para ahlinya, profesor yang tulis. Markus 7:19 tafsir catatan Alkitab Sabda, kita klik. Lalu nanti keluar lagi tafsir. Nah, klik. Ini tentang semua makanan halal, termasuk daging babi. Ustadz boleh baca yang Yerusalem harafiah. Ini asli yang bikin pendeta senior, profesor. Yerusalem 7, ini 19 ya? Iya. Harafiah. Ia membersihkan semua makanan. Maksud kalimat ini kurang jelas dan ada macam-macam tafsirannya. Barangkali kalimat itu sebuah keterangan yang kemudian disisipkan ke dalam Markus. Disisipkan. Itu pun barangkali. Barangkali disisipkan. Jadi mereka nggak punya kepastian. Ini kita sedang bicara firman Tuhan atau apa? Maaf ya, bukan membanding-bandingkan ya mu'alim, bukan. Tapi ketika saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu dengan negara yang lainnya. Dan alhamdulillah saat ini saya Saif Ramadan sudah bersama dengan beliau dari Pentasih LPMQ Kementerian Agama Republik Indonesia, Ustadz Fahrul Razi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan alhamdulillah ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa berbincang dengan beliau di sela-sela kesibukan beliau, untuk bisa membahas tentang perbedaan dari Al-Quran dari masing-masing negara. Ustadz, sebelum kita membahas tentang perbedaan, kita sedikit menanggapi tentang berita yang sudah beredar cukup luas. Berita tentang Al-Quran hoax, Al-Quran yang palsu. Itu bagaimana Ustadz tanggapan antum? Sahabat Oase, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama untuk membahas tentang perbedaan Al-Quran cetak yang ada di dunia saat ini. Ini berawal dari berita yang viral minggu yang lalu tentang unggahan video yang menyebutkan bahwa ada Al-Quran yang salah dan menyesatkan. Dan unggahan itu dalam sehari sudah dibagikan ulang sebanyak 57.000 netizen. Subhanallah. Luar biasa cepatnya informasi. Karena itu perlu kita ambil hikmahnya. Bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Kesemua perbedaan tersebut semuanya dibenarkan karena mengantarkan pembaca secara benar terhadap Al-Quran. Itu yang terpenting. Jadi baik mushaf Indonesia
mushaf Maroko, mushaf Mesir, mushaf Madinah. Meskipun ditulis dengan cara yang sedikit berbeda satu sama lain, tetapi kesemuanya bisa dibenarkan dan benar secara kaidah penulisan Al-Quran. Kita mungkin sedikit membongkar, Ustaz ya. Ini adalah Al-Quran dari Maroko. Jadi Al-Quran dari Maroko, mushaf Maroko. Mungkin kalau sahabat puasa suruh baca mungkin tidak bisa, Ustaz ya. Karena belum familiar untuk kita. Dan selain tulisannya berbeda, ya, bacaan riwayat yang digunakan di Maroko juga berbeda. Masya Allah. Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca riwayat Hafiz dari Imam Asim. Sementara yang dari Maroko, riwayat Warosh dari Imam Nafi. Itu. Jadi kita memiliki standar sendiri ya, Ustaz ya? Iya. Al-Quran standar Indonesia. Benar. Nah, nanti kita akan membahas